Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Safrial, yang mempunyai konten Safrial TV, YouTube Safrial TV. Sekarang subscribe-nya sudah 1.200-an lebih. Media ini saya gunakan untuk kepentingan saya, mempublikasikan aktivitas saya di keluarga dan di tengah-tengah masyarakat, terutama di bidang perkuliahan. Hari ini saya kedatangan tamu. Saya punya anak baru, yaitu anak bimbingan yang di Unri dikatakan PA, pembimbing akademis. Jadi saya dapat tugas itu 9 orang anak, semuanya perempuan. Saya punya anak kandung 1 perempuan, tapi saya diberi beban untuk angkatan 2023 9 anak, berarti 10 anak saya kalau digabung dengan ini, dengan anak saya. Itu untuk membimbing. Mudah-mudahan bimbingan saya sukses. Oke, ini yang ketiga. Iya. Namanya siapa? Nama saya Nelva Trimavia, Pak. Nelva Trimavia. Iya. Santai aja, dosa kaku-kaku. Santai aja, kita ngobrol biasa aja. Iya, Pak. Ya, seperti Anda bicara dengan orang tua juga. Santai aja, tidak ada masalah. Anda boleh bertanya dengan apa yang rasanya ingin Anda tanyakan ke saya juga boleh. Iya. Ya, kita podcast ini namanya bukan wacat, bukan interogasi. Ada pengalaman yang saling tukar kita gitu. Ya. Jadi panggilannya apa? Nelva, Pak. Nelva. Iya. Jadi kalau saya ingat tadi Dinda. Iya. Sebelum itu namanya Dila. Saya punya anak penaan, anak abang saya namanya Dila. Saya punya anak namanya Dinda. Ini Melva. Saya punya apa? Nelva. Iya, Pak. Nah, saya punya hampir sama dengan anak namanya Melva. Punya ponaan. Jadi tak jauh-jauh kalau namanya. Ya, kecuali nama Anda mungkin Elizabeth, atau mungkin dah beda. Artinya orang Indonesia. Iya. Tinggalnya di Kuansing, Pak. Oh, aslinya Kuansing. Iya. Jadi udah pernah merantau nggak? Belum, Pak. Di sini. Baru pertama kali, Pak. Waduh. Baru pertama kali berpisah. Iya, Pak. Di sini kos. Iya. Di Balam, di mana? Di Jalan Bina Kerida, di Gambina Bangsa. Oh, Jalan Bina Kerida. Di Gambina Bangsa. Di Gambina Bangsa. Iya. Satu kamar? Berdua, Pak. Berdua. Iya. Arti bagi 2 ya? Iya, Pak. Satu kamar berapa orang? Berapa biaya kosannya? 700.000, Pak, per bulan. 700.000 per bulan. Iya, Pak. Udah pernah bayar nih? Bayar di depan? Udah, Pak. Udah dibayar bulan kemarin. Oh, dibayar bulan kemarin. Iya. Ya, nanti bulan ini bayar lagi. Iya. Berarti 750, 700? 700, Pak. 700 berarti 350 satu orang? Iya. Oh iya. Kalau standar dari sini satu orang ya sekitar 500-an lah. Iya. Yang standar bawahnya. Tapi satu orang satu kamar. Kamar mandi di dalam di luar? Di dalam, Pak. Di dalam? Iya. Tapi itu khusus kos perempuan? Iya, Pak. Khusus perempuan. 2 lantai? Satu lantai? Satu lantai, Pak. Satu lantai. Ada ibu kosnya? Ada, Pak. Nah, yang penting itu. Cari kos tuh yang ada ibu kosnya. Ada aturannya nggak? Ada, Pak. Terakhir terlambat pulang tuh jam berapa? Kalau nggak ada yang penting untuk keluar malam ya nggak boleh keluar, Pak. Nggak boleh keluar. Iya. Nah, itu harus tahu kan? Karena kalau Anda pilih, ada orang tidak punya ibu kosnya, artinya tidak ada pengawasan. Iya. Oh, yang punya kos tuh taunya untungnya aja, padahal beban sosialnya, tanggung jawabnya kan? Iya, Pak. Nah, apalagi ini sekedar pengetahuan Anda, namanya merantau apalagi perempuan kan? Iya, Pak. Kalau di Kuansing kan diawasi. Kuansing di mana coba? Kuansing di mana? Kuansing di Basra, Pak, di Taluk. Oh, di Basrahnya? Iya. Iya, bukan Taluk itu kan daerah kota. Iya, Pak. Basrah, orang Basrah. Nah, kalau di Kuansing itu kan ibaratnya satu kampung tuh mungkin 80-90% keluarga. Iya. Orang Basrah anak siapa? Oh, ada sangkut pautnya. Walaupun kita mungkin nggak tahu dari nenek kita,
paling tidak kucing kita pernah dengan kucing dia nikah, kawin gitu. Ayam kita dengan dia saudara semua. Artinya apa? Ada yang kontrol. Nah, sekarang ada kan di sini. Siapa yang saudara keluarga yang dekat di sini di Pekanbaru? Ada enggak adik bapak atau adik ibu atau abang, pak tua apa? Kebetulan ibu kos itu keluarga Nepal juga Pak dari kampung. Oh, ibu kos itu keluarga Nepal, artinya orang tua Anda bisa nitipkan kepada ibu kos. Iya Pak. Adalah orang tua yang bisa disegani. Hati-hati kalau Anda macam-macam nanti disampaikannya. Iya Pak. Ya kan? Diam-diam bicara seperti ini nanti di WA-nya aja. Tapi jangan sampai mungkin ada orang yang menyampaikan informasi yang salah. Harusnya Anda sendiri yang selalu berkomunikasi dengan orang tua. Video call kah? Ya. Tapi kalau nggak sempat video call, Anda buat konten yang bisa dilihat oleh orang tua Anda. Konten Anda, aktivitas Anda di kampus. Kan ada orang yang gini. Kok nggak nelpon-nelpon? Sibuk di kampus. Ya pertama kali percaya orang. Kedua percaya. Ketiga mungkin ada teman lain. Nggak pernah dia di kampus Pak. Coba seperti kalau tidak diberitahu. Kemarin mahasiswa saya undang kan. Tidak ada yang mesti kabar. Kok datang-datang. Setelah saya kampus ada kegiatan lupa masih ada lagi kita mahasiswa baru. Awalnya saya kan berpikir negatif. Ini anak baru tidak menghargai saya. Maunya dikasih kabar. Pak, mohon maaf. Masih ada kegiatan kampus, kami wajib ikut. Saya siap-siap kemas-kemas nunggu-nunggu. Karena itu tadi, Pak, udah ada pilih sendiri, saya katakan, udah dapat 3 orang pagi. Oke, pagi ya. Kenapa pagi-pagi betul? Supaya tidak terlalu terlambat. Gotong royong. Ya, gotong royong jam 8, mungkin datangnya 9. Kalau terlambat udah 1 jam lah katakan begitu. Tapi kan tidak main-main, bukan melalaikan. Karena bagaimanapun semuanya wajib. Itu gunanya maksud saya kan? Iya. Oke. Siapa namanya tadi? Nelpa. Nelpa. Iya. Saya ingat dulu Nelpa. Mudah-mudahan nanti tidak lupa lagi gitu. Nelpa. Nelpa anak yang keberapa? Anak yang pertama Pak. Anak yang pertama juga? Iya. Waduh. Sama dengan Dila tadi anak pertama. Iya. Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Iya. Bapak ikut KB gitu ya? Iya. Orang tua kerja apa? Petani Pak, petani karet. Petani karet. Iya. Memang dari keluarga bapak, keluarga ibu, anak-anaknya sedikit. Iya Pak, sedikit. Sedikit ya. Tapi dari keluarga ayah banyak, ada 5 orang bersaudara. Oh iya, enggak. Zaman saya kan bapak saya 11, keluarga ibu juga 11. Jadi mau buat kalau laki-laki semua mau buat pertandingan poli aja udah satu tim gitu loh. Mulai dari ofisialnya, pelatihnya, ya. Tapi kan kalau 2 orang, ya, tidak bisa main Alma 3 orang. Nah, kira-kira seperti itu. Main domino tidak bisa, apalagi domino 4 orang. Nah, ini canda aja. Jadi ayah sebagai ayah apa? Bapak Pak. Bapak petani. Iya. Tani karet atau sawit itu apa? Atau bersawah? Petani karet Pak. Karet, iya. Karet tanam sendiri atau warisan? Tanam sendiri Pak. Oh, jadi lahan sendiri. Iya. Bukan ambil upahan, bukan? Bukan Pak. Oh ya. Nama bapak siapa? Amril Pak. Amril. Iya. Oh ya. Masih daerah nama kampung. Iya. Amril, orang Basrah, kerja petani karet. Iya Pak. Ada berapa hektar? 1/4 salah Pak. Iya, 1/4 kan tahu lah kalau karet itu kan 1 hektar sekitar 80 batang ya. Iya Pak. 80 batang ya? Belum, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ya, kamu nggak pernah ikut? Nggak pernah Pak. Oh, karena kalian dua beradik perempuan semua? Iya. Kebun bapak jauh dari rumah makanya nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah lihat? Iya. Tapi sekali-sekali kalau pulang nanti ikut Pak ya, supaya tahu. Iya Pak. Ya, iya. Susahnya nyadap karet itu tahu. Kita punya senior Anda, nanti ketemu yang Ismi tinggal sebelum dia sakit usus buntu, kalau saya bohong, Anda tanyakan, dia nyadap karet. Jadi untuk makan makanan dia dengan orang tuanya waktu masuk kuliah di Dastro, ibunya, bapaknya udah meninggal, sekarang tinggal di rumah di sini.
kamarnya nih, itu nyadap karet. Jadi sekali enggak apa-apa. Supaya sadar, kita bisa sadar, oh begini rupanya orang tua susahnya. Sama tadi si Dinda. Kalau Dinda kan kerja di rumah, buat kerupuk di rumah, hari-hari bisa lihat. Iya, Pak. Memberikan kesadaran bagi kita supaya kita menghargai pemberian orang tua. Jangan kita hanya minta aja tahu, tapi susahnya orang tua mencari uang. Nah, karena itu saya selalu mengatakan begini, kenapa tidak Anda bertekad secepat mungkin lepas tanggung jawab dari orang tua? Bukan kita tidak mau. Saya, orang tua saya bercukai. Abang saya naik Honda kuliah. Tapi saya angkat koper dari rumah. Resmi di depan ibu bapak. Semester 3. Saya pamit. Saya pengen hidup sendiri. Ibu bapak saya bingung. Sementara abang saya kuliah minta belikan Honda. Saya tidak. Pas kuliah saya beli Honda sendiri. Pas kuliah saya bisa kerja. Saya bisa ngasih ibu uang. Saya bisa ngasih adik saya jajan. Teman-teman saya sering traktir. Nah, nanti Anda jumpa. Kerja apa kalau boleh tahu, Pak? Yang pertama ya, pas saya keluar dari rumah, saya katakan, bapak saya tanya, itu apa? Saya berak ini. Saya ini berpikir, selalu saya merenung, coba kalau orang tua saya meninggal, siapa yang nolong saya? Saya lihat abang-abang saya pertama, sebagai besar belum berhasil. Dia tergantung dengan orang tua. Yang kedua, kalaupun yang sudah berhasil, sudah punya suami atau sudah bekerja, dia punya tanggung jawab. Ya kan? Ya. Tentu lalu utamanya keluarganya dulu. Ya kalau keluar dana dia, penghasilan dia cukup untuk keluarganya. Jadi saya kuliah bagaimana? Harus berlanjut. Satu. Kemudian adik saya ada 3 orang perempuan. Harus dibayar oleh bapak saya juga. Kasihan loh bapak saya. Itu pikiran menghantui saya. Mahasiswa ya. Akhirnya saya pamit. Saya bilang sama orang tua saya, sama ibu bapak, saya ini ibarat anak burung baru belajar terbang. Kalau seandainya nanti saya jatuh, saya kembali. Ada tempat saya kembali. Jadi tidak apa-apa. Coba misalnya bulan ini Pak, misalnya jangan itu dulu lah. Atau ada pun kiriman orang tua, simpan dulu. Tekad di hati, tidak mau dibayar oleh orang tua. Jadi disimpan, kirimnya bulan-bulan, simpan aja, tabung aja. Coba niatkan tidak pakai nih, cari usaha sendiri. Nah, saya macam-macam. Saya pernah jual sayur. Orang tua saya nggak tahu sejarahnya. Saya jual sayur pucuk ubi, singkong tuh. Saya belajar loh mahasiswa. Saya belajar bagaimana sayur itu panjang-panjang, lembut kan. Saya nggak tahu cara nanamnya. Jadi saya belajar di Kulim. Jalan-jalan saya sore-sore saya lihat orang tuh sumber orang jual sayur itu banyaknya dari Kulim. Saya perhatikan. Terus saya singgah ke petaninya, saya tanyakan. Jadi kalau mau tanam pucuk ubi itu dipotong ini sekitar 50 cm, dipotong-potong kayak itu karena dia yang dimanfaatkan banyak pucuknya aja. Dicari daerah yang teduh, kalau tidak dibuat betul hamparan teduh di bawah pohon yang paling mudahnya, yang sejuk, yang tidak apa matahari, ditanam rapat-rapat. 30 hari itu sudah tumbuh pucuk. Jadi satu bidang itu bisa 3 kali panen. Lalu diikat. Kan kuliah nih. Ya, diikat, dicari pelanggannya warung-warung kecil itu. Jadi kita tidak perlu nunggu warung buka. Di mana saya titipkan. Misalnya habis maghrib saya ada ikat, saya ada ngintipkan. Bisa pagi dia jual. Pulang kuliah saya tinggal lagi. Dan apa yang saya ajarkan itu, yang saya lakukan, saya pernah ajarkan ke mahasiswa. Sukses. Edi Ahmad RM namanya. Seorang anak, pernah jadi anggota dewan, alumni kita pernah jadi anggota dewan. Pernah jadi wartawan, sudah wartawan itu dia pernah jadi anggota dewan, pernah jadi dosen, berhenti. Ya. Dia waktu mahasiswa. Jadi dia anak-anak mampu. Orang tuanya tukang kampung lah. Tukang kampung kan tidak seperti tukang kota. Yang kampung itu saudara-saudara minta tolong. Kadang-kadang cukup diupah dengan makan siang di keluarga aja gitu. Lalu dia D2 waktu itu.
Kamu lanjut, saya bilang. Karena dia aktif di kampus. Lanjut S1. Transfer, pindah, tamat D2. Karena dia pintar. Masuk S1. Ada duit Pak. Akali. Ini aja Pak. Fotokopi tugas nggak bisa. Ada bisa saya katakan. Caranya. Kamu mau ke dinner di kelas itu. Fotokopi. Minimal ada gratis. Jadi kalau ada fotokopi. Dia mau ke dinner. Berapa orang kita? Dia kumpulkan. Ayo rekap sekian. Dia join dengan fotokopi. Lebih satu ya. Tuh, saya gratis nggak bayar. Lalu cari rumah waktu itu masih sepi ya di Panam ya. Di belakang Mona itu masih banyak tanah kosong. Daerah orang Pak mengatur masih banyak tanah kosong. Cari tuh kebun orang yang ada pondoknya tapi tidak ada yang nunggu. Akhirnya dia cari ada tanah dokter rumah sakit jiwa. Dia cari yang punya itu. Dia bilang, biarlah saya tinggal di kebun. Jadi tidak jauh lagi kos. Tidak bayar ruang kos. Lalu ganti olahraga. Olahraga kalau mau sehat, pagi cakul. Sore mencangkul. Tanam kacang panjang. Dilakukannya, diikutinya. Saya tahunya, waktu itu saya masih pakai Honda sore, kuliah. Tidak banyak dosen yang kuliah sore. Waktu pertama itu. Belum ada banyak betul mobil masuk. Baru FK yang pindah. Ya, FK dan FGT yang pindah di Panam. Yang lain masih di kampus bawah. Datang dia. Pak, punya Honda Pak. Ada apa saya katakan? Saya perlu Pak. Ada penting lah. Lalu dia bawa Honda. Pulangnya, rupanya dia bawa sayur. Itu buat saya terharu. Jadi, Pak, saya titip untuk ibu Pak ya. Sayur kacang panjang itu dibungkusnya di asoy, taruhnya ke Honda saya. Kan Bapak yang nyuruh katanya. Sampai di sarjana. Anak tidak mampu, D2 kita motivasi sampai di sarjana. Sampai dia jadi wartawan. Waktu itu masih saya juga melatih dia. Udah kayak adik. Sampai sekarang kalau ketemu tuh udah kayak jumpa sama orang kasih tahu aja gitu kalau kenal. Namanya Edi Ahmad RM, orang Lengat. Orang Kampung Boso, di Lengat seberang. Jadi itu saya ingatkan pada Anda. Ya. Sekali-kali walaupun tidak kerja, pas ada pulang kampung, lihat. Mama, manggil mama atau manggil ibu? Manggil mama. Manggil mama. Ya Mak, kita lihat kebun ini di mana. Selama dah besar ini saya dah kuliah, tidak tahu. Atau ada dosen kami tadi tanyanya betul nggak begini? Kalau memang betul, Anda buat kontennya. Pas ada kebun Anda tidak apa-apa. Ketika orang tua Anda tidak perlu gaya-gaya, Pak, saya mau buat konten Pak, tukar baju baru ya, gitu. Natural aja. Ya. Karena tidak semua orang tahu tentang kehidupan petani. Tidak semua orang lo tahu. Dan itu sebetulnya ada yang memotivasi orang. Anda seorang anak petani karet dan bapaknya berpikir bagaimana anaknya tidak jadi petani karet lagi. Kalaupun jadi petani karet, jadi juragan. Begitu biarlah dia susah, tapi jangan anak susah. Itu pemikiran bapaknya. Kalau dipikir pendek, udahlah anak saya perempuan, tinggal cari suami aja. Tapi tidak. Nah, itu yang harus diresapi. Karena nanti juga kebanggaan dia nanti. Ketika dia menghadiri wisuda Anda. Tanpa disebutkan, tanpa diekspresikan. Orang akan tanya. Tetangga Anda, pemilik Anda tanya. Udah selesai ya si Atu? Atau banyak juga orang kampung yang gibah. Betul anak kamu tuh kuliah di UNRI. Percaya kamu dia perempuan tinggal. Siapa yang kontrol dia? Kan macam-macam orang yang berpikir negatif. Anak kamu cantik loh. Nah, kenapa tidak dinikahkan dulu? Tidak was-was. Kan banyak seperti itu. Nah, supaya jangan was-was, bisa jadi pertama kali, oke lah. Kedua, ketiga diserang orang bapak, dia pikir juga, iya juga ya. Apalagi kalau misalnya beban, tiba-tiba Anda minta duit. Pak, ada kegiatan ini Pak di kampus. Nah, berpikir lagi.
Oleh karena itulah saya katakan pada Anda, aktivitas Anda itu videokan. Videokan aktivitas Anda tuh. Ada di kampus lagi ada gotong royong ini, nanti ada pulang ke kampus gotong royong, Anda videokan barang 10 menit. Masukkan ke YouTube Anda. Kalau perlu tolong videokan kami ya, saya kerja. Supaya orang tua Anda tahu, hari Minggu kami lagi gotong royong di kampus. Gitu. Ada di kos. Nah, saya kan enggak tahu nih. Kalau Anda buat video Anda di kos Anda, pas di rumah kos Anda, pas ada di bentuk bangunan kos Anda, di mananya? Kan banyak kos ini. Iya, Pak. Anda videokan, oh di sini. Jadi kita lewat, oh di sini ada mahasiswa saya. Ini PA saya. Gitu. Ya buat konten apa saja gitu. Anda kan udah punya YouTube? Belum? Udah, Pak. Udah buat? Udah, Pak. Udah di-share belum? Pengenalan diri? Nanti pas ya, Pak. Coba nanti. Coba bayangkan kalau Anda sudah punya video orang tua Anda. Lebih menarik lagi. Ya kan? Iya, Pak. Kalau misalnya orang tua ada punya HP, misalnya mau buat konten. Ya, Pak, tolong Bapak video nyadap. Kirim lewat Instagram atau lewat Telegram. Anda edit di sini gabungkan. Komentar sendiri. Apa harapan orang tua Anda misalnya? Paham? Paham, Pak. Tapi ingat, bukan kita satu-satunya anak petani. Ya, perlu kedewasaan kita. Semoga kan dapat beasiswa dan saya memberitahu kepada Anda, saya PA-nya. Jadi kalau ada persoalan, karena orang tua Anda jauh, ya adalah ibu kos Anda orang kampung, tapi kalau tidak bisa curhat sama dia, sama teman, Anda bisa hubungi saya. Ya, dan kita akan rutin nanti buat pertemuan. Semester 1 sekarang, kejarkan prestasi dan harus jadi mahasiswa yang mandiri. Harus secepatnya jadi mahasiswa mandiri. Ya, tapi kita mencari uang itu bukanlah tujuan utama. Tujuan utama kita itu kuliah. Tapi tujuan sampingan itu supaya waktu tidak tersia-sia. Jangan malu. Kalau kita mencuri ya malu kita. Ya. Oh saya mau jualan lah, ada teman-teman. Ada misalnya kita yang jualan hari pekan, hari Minggu itu dia jualan. Dia naik transport berdua. Oh dia berdua itu udah tamat. Ya, Pak, kami di Tertak Bulu Pak jualan pas besok nak kuliah. Yang modalnya sedikit aja, minuman. Dia buat ada 3 Pak, batu es beli. Jadi orang ada di pasar di keramaian, pulang dapatlah 20.000, 30.000. Ya kalau kita mungkin tidak sampai segitu banget lah. Apa yang bisa mendatangkan uang? Salah satu dari caranya kita buat konten. Kalau ada reseller sekarang artis pun jadi reseller. Gigi yang kaya juga dia buka toko gigi. Kalau dia mau tenang-tenang, mobilnya miliaran, koleksi suaminya, tapi dia jualan juga, enggak malu. Halal kok, yang malu itu kalau kita mencuri, melanggar hukum, jual diri. Ya. Di samping tingkatkan ibadah. Islam kan? Iya, Pak. Ada enggak sholat tahajud? Sesekali-sekali. Sekali ya. Biasakan sholat tahajud. Karena itu tempat kita komunikasi langsung dengan Allah. Iya. Ya, artinya kita sama-sama lah sering ingatkan. Saya kalau biasanya bangun, kalau malam tadi saya bangun tuh lebih kurang 3:30 sholat tahajud. Karena malam saya lambat tidur, saya antar ibu berobat, pulangnya udah pukul 10, setengah 11, jam 11 harus tidur, 3:30 udah bangun. Istirahat sebentar, sholat tahajud. Itu mana HP yang mau yang habis baterai, lakukan malam, siap-siap apa gitu. Nanti apa? Kalau misalnya besok apa? Oh kuliah jam sekian. Apa yang mau saya buat konten ya? Hari ini harus ada konten saya gitu. Oh konten konten saya di kosan masak, ampun, tinggal buat konten kita. Buat video sendiri. Rapi Hatta banyak, ada seringnya dibuat video sendiri. Ya. Anang juga kadang-kadang dia merekam sendiri. Saya kebetulan sekarang mengajarkan Anda karena saya punya tripod. Kalau tidak saya sendiri buat video sendiri. Gitu. Oke? Nah, semangat. Ya. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup.
Pilih-pilih, seleksi betul, cari teman. Iya, Pak. Cari teman yang betul-betul sama-sama mau sukses. Jalan sukses itu banyak, tinggal kita memilih. Ya, Iya, Pak. Anda punya HP, gunakan HP itu untuk hal yang positif. Paham? Paham, Pak. Nah, saya selalu mengatakan, Anda membuat perpustakaan berjalan. Belajar di situ banyak, bukan hanya bahasa Indonesia, banyak ilmu yang bisa dipelajari yang positif, tapi banyak juga yang negatif. Tinggal kita milih karena kita dewasa. Oke? Oke, Pak. Paham? Paham, Pak. Nah, nanti kita ketemu lagi, kita rencanakan pertemuan rutin nanti per bulan. Minimal 1 bulan itu 1 kali. Tinggal sepakati. Nanti kita tunjuk dari 9 orang itu siapa yang jadi lurahnya. Atau kalian sendiri yang menunjuk. Kasih tahu ke saya, Pak, yang PA-nya Bapak, yang jadi ibu lurahnya karena tidak ada bapaknya kan? Si itu. Jadi dia langsung menghubungi, Pak, kami bersepakat Pak, hari ini kami ke rumah Bapak. Jadi 1 bulan sekali kita wajib ketemu. Ya, jangan tiba-tiba sudah korban baru kalian kasih tahu. Kenapa dia tidak kuliah? Pak, dia sakit parah, Pak. Kenapa dia tidak kuliah? Dia kemarin katanya putus pacar, Pak. Tidak masuk-masuk. Ada yang PA-nya saya. Ini saya ceritakan untuk Anda. Semester 5. PA-nya saya loh. Tapi saya kasih nilai E. Karena memang tidak wajar dia. Kalau saya kasih nilai bagus, katakan untuk sekedar lulus saja C lah katakan, pasti orang lihat, itu kan PA-nya dia. Kan sebetulnya tidak wajar. Tapi memang kriteria dan dia tidak dan saya tahu anaknya pernah kuliah di teknik. Mulai masuk bahasa Indonesia dites lagi, masuk bahasa Indonesia. Saya tanya, kamu udah 1 tahun. Kalah dari angkatan Anda. Ya, ini kalau dia dengar dia tahu. Nanti ada tahu. Akhirnya baru gabung di bahasa Indonesia, aktif di Batra. Saya ini pembina Batra dulu. Saya orang aktivis kampus, orang seni. Nah, tapi dia menggila-gilakan itu. Banyak korbannya. Oleh karena itu saya katakan pada Anda wajib aktif di kampus, tapi harus pilih. Mana yang diutamakan? Ada kegiatan ekstra, ada kuliah. Katakan saya kuliah dulu. Karena wajibnya itu kuliah. Jangan Pak, saya permisi Pak, ada rapat hima. Itu salah. Itu bukan tugas wajib Anda tuh hima, bukan. Atau BEM, bukan begitu. Atau Pak, kami diwajibkan demo Pak, apalagi itu. Bukan artinya saya melarang demo, tidak. Tapi yang wajib dulu. Karena ini buat biar keringat orang tua Anda loh. Itu saya katakan, Anda lihat orang tua Anda terhadap keadaan supaya Anda tahu susahnya dia. Ya, subuh-subuh dia udah pergi ke kebun, mungkin ketemu ular, mungkin terpijak kala, apalagi minimal ada lintah. Dia berisiko. Kalau dia tidak punya tanggung jawab, dia tidak mau. Siapa yang mau bersusah? Tapi kalau Anda bisa mencari duit sendiri, yang paling mudah sekarang dengan YouTube Anda kembangkan. Anda punya Facebook? Ada, Pak. Punya Instagram? Ada, Pak. Ada berapa followernya? Sekitar 400-an lah. Iya, tapi tetap dikembangkan. Ya. Nanti ada share lagi konten-konten Anda tuh di situ. Ya. Ya, Anda punya pertemanan di sekolah masih pertemanan grup ada WA-nya? Ada. Anda ada share mendapat video pas masuk di YouTube Anda sharekan ke WA grup teman Anda. Kalau misalnya itu sudah bubar, Anda kasih tahu ada 1-2 orang tolong kirimkan ke kawan. Saya tidak bohong loh. Gitu ya. Saya kuliah, ini loh dosen saya, kira-kira seperti itu. Jangan lupa ya, nanti WA Anda subscribe gitu. Kalau pas di YouTube saya, Anda juga membantu saya mensubscribe-nya. Ya kan? Saya niat itu. Keinginan saya di antara Anda ini ya, kalau bisa semuanya. Lanjut S2 nanti. Kan masih lama nih. Bukan lagi dengan biaya sendiri. Dengan biaya orang tua, biaya sendiri. Dari mana hasilnya? Dari hasil media sosial, dari Instagram, dari YouTube. Nah, ini saya pacuni di SMI sekarang. Dah hampir 1000. Saya nggak tahu di bulan KKN mau 1000. Anda silakan gunakan fasilitas yang ada di rumah saya kalau mau. Pak, saya mau buat video di rumah Bapak lah. Silakan. Di luar jam
Pak saya ada teman nih Pak, kebetulan di Pekanbaru dia. Saya mau wawancara, nggak ada tempat rumah kos banyak orang. Silakan, ada masalah. Ya saya support. Nanti saya akan ada reward nih. Ya mungkin saya belikan nanti kalian yang tidak standar ini ya, tripodnya misalnya. Mana yang subscribe-nya minggu ini lebih tinggi misalnya, saya kasihkan yang hadiahnya tripod supaya itu memacu Anda. Oh nanti sampai-sampai nanti kalau mampu saya kasihkan HP, saya kasihkan paket, minimal paket dulu lah, pakai 1 bulan misalnya, supaya semuanya hidup. Ya kemarin saya lakukan tuh, mahasiswa kita buat film pendek, 1, 2, 3 kelas, mereka udah festival film pendek, incarin kita. Dari 119 itu ketemulah 15 film. Masing-masing utusan dari lokal itu 55. Kita festivalkan. Saya undang Pak Mengatur, beberapa dosen yang nonton. Pak Mengatur nonton, Pak Mustian nonton, walaupun tidak sebagian. Ibu Asna nonton, pada kaget. Lihat karya mahasiswa film pendek. Kalau ingin tahu nanti di pembahasan Anda tinggal mengulasnya. Oh banyak rupanya yang bisa jadi artis kok mahasiswa bahasa Indonesia. Banyak yang bisa menggarap film pendek. Kalau gitu saya di kos buatlah film pendek. Misalnya seperti itu. Modalnya cuma HP. Paham? Paham, Pak. Nah, semangat. Iya, Pak. Ya ini hari sudah pukul 9. Kembali ke kampus. Kembali ikuti jalan yang benar. Jangan jalan sesat. Nanti ada keluar di sini. Kami udah keluar. Tapi tidak sampai kampus. Berarti jalan yang sesat. Ya, kasih kabar ke yang lain, ada 6 orang lagi, siapa dulu yang datang 3, nanti sore 3 orang lagi. Saya tunggu sebelum zuhur, ya. Nah, mana tahu dia udah kerja pagi gitu loh. Waktu istirahat dia pakai. Kalian belum datang, apa porsi kerja? Oh, kami ngelok apa aja kelas aja ya, gitu misalnya. Kami nyapu kelas aja, boleh. Yang penting partisipasi, karena kita kedatangan tamu. Hari ini datang tamu. Hari ini asesor kita dari UPI dan dari UNJ. Satu diantaranya saya kenal, karena dulu dia yang datang jadi asesor kita, Prof. Andri namanya, dosen anak saya. Seorang penulis novel, dia dosen sastra. Dia menulis novel juga. Baik, ya. Iya, Pak. Ketemu lagi nanti ya. Iya, Pak. Sukses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.